kembali lagi dengan aku Yvonne. Nah, kalau kemarin aku sudah sempat bahas mengenai teknik menaikkan produksi ASI melalui power pumping, kali ini aku mau bahas mengenai cluster pumping. Mungkin cluster pumping itu kurang familiar ya di sebagian kita. Jadi cluster pumping itu hampir sama dengan power pumping. Jadi cluster pumping itu merupakan sebuah metode menaikkan produksi ASI dengan menirukan frekuensi bayi yang sedang mengalami growth spurt. Growth spurt itu adalah suatu masa di mana bayi itu bereaksi, dia sedikit-sedikit minta nenen, terus berhenti sebentar, nenen lagi, berhenti lagi sebentar. Jadi ibu yang kadang kurang peka itu ngiranya si bayi ini nggak puas atau nggak kenyang, atau mungkin kadang mikirnya gini, aduh jangan-jangan kualitas ASIku ini jelek, padahal si bayi ini lagi masa fase growth spurt. Bedanya apa cluster pumping ini dengan power pumping? Jadi kalau cluster pumping ini durasinya lebih panjang daripada power pumping. Dia pakai durasi perah itu sebentar-sebentar banget, tapi dia durasinya panjang, 3 jam. Kalau power pumping kan cuma 1 jam, sedangkan cluster pumping itu 3 jam, dengan jeda setiap sesinya itu 30 menit. Jadi cluster pumping ini dia memanfaatkan LDR di kedua payudara. Kan kalau misalnya kita kadang perah atau menyusui di salah satu payudara yang sebelahnya lagi itu kan bisa juga kayak ada cipratan ASINya, kadang ASINya netes-netes, jadi terjadi LDR juga. Nah, cluster pumping itu memanfaatkan perah yang sebentar, tapi memanfaatkan momen LDR ini tadi. Jadi cluster pumping ini kalau kita pakai alat perah, itu baiknya kita menggunakan double pump. Kapan waktu yang efektif kita melakukan cluster pumping? Baiknya mami lakukan di siang hari atau sore hari. Karena kalau dilakukan seperti power pumping, di antara pukul 00 sampai 05, tentunya akan melelahkan dan itu bisa membuat jam tidur mami itu berkurang banyak. Cluster pumping ini kita ada 7 kali sesi perah, dengan setiap sesi jedanya seperti yang aku jelasin sebelumnya adalah 30 menit. Yaitu sesi pertama kita perah kedua payudara bersamaan 10 menit, sesi kedua kita perah lagi 10 menit, kemudian sesi ketiga kita perah 5 menit, sesi keempat kita perah 5 menit, sesi kelima kita perah 10 menit, sesi keenam kita perah 5 menit, sesi ketujuh yang terakhir kita juga perah selama 5 menit. Jadi jedanya per sesi ini 30 menit ya Mams. Nah kali ini saya mau kasih contoh ilustrasi waktunya pada saat kita melakukan cluster pumping. Karena jedanya 3 jam, ini saya ambil contoh ya. Semisal kita melakukannya jam 6 pagi, maka jam 6 kita lakukan sesi yang pertama selama 10 menit. Setelah 10 menit selesai, kita lanjutkan 30 menit kemudian, yaitu pukul 6.30 kita perah lagi 10 menit. Selesai, kemudian kita masuk sesi yang ketiga, kita lanjutkan 30 menit lagi jam 7. Jadi kita perah selama 5 menit. Kita istirahat sebentar, kita jeda 30 menit lagi jam 7.30, kita perah lagi selama 5 menit. Jeda lagi 30 menit, kemudian jam 8 kita perah 10 menit. Jeda lagi 30 menit, kemudian jam 8.30 kita perah selama 5 menit. Jeda lagi 30 menit, yang terakhir pukul 9 kita perah selama 5 menit. Jadi bisa paham ya Mams ilustrasi waktunya. Ilustrasi waktunya terserah, jadi boleh ngikut seperti yang aku kasih contoh tadi, jam 6 sampai jam 9, atau mungkin mami mau jam 10 sampai jam 13, terserah, jadi bebas. Intinya setiap sesi itu ada jeda 30 menit. Mau pilih cluster pumping atau mau pilih power pumping itu sebenarnya sama aja, jadi tinggal disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Kedua metode ini sama-sama bagus, sama-sama bisa menaikkan produksi ASI. Dan perlu dicatat, sistemnya power pumping ataupun cluster pumping adalah percepatan. Jadi power pumping ataupun cluster pumping bukan menggantikan jadwal pump reguler yang mami punya seperti biasanya. Oke, sekian sharing kali ini mengenai cluster pumping. Sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya. Tetap semangat mengasihi ASI with Love.